mozaik gambar orang tua itu Pak Gun. Bener Mas. Oh. Pas malam minggu rame dan steamer itu meledak Mas. Dan bikin minuman lemon kayak itu. Ya. Dan aku salah ngasih pakai garam Mas. Wah, kopi. Asik lagi Mas tempatnya Mas. Ya, kayak gini Mas. Betul Mas. Kopi apa ini Mas? Ini Gayo Pantan Masara Mas. Gayo Pantan Masara. Dicipin. Cipin Mas ya? Ya, monggo. Mantap fruitynya ini. Gimana Mas? Oke Mas, terima kasih sebelumnya buat waktunya sudah menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol bersama Luden. Nah, Mas Majid, Lojilondo ya nama coffee shop ini ya? Betul, Lojilondo. Kenapa sih namanya kok Lojilondo? Ini mulai cerita ya Mas? Iya, boleh, monggo. Jadi awalnya Lojilondo itu tercipta karena ya emang dari dulu bangunan rumahnya seperti ya mungkin orang-orang nyebutnya kastil kayak beteng kayak Oh, gitu. gitu. Dan kalau loji sendiri artinya kan kayak Bangunan besar, gede gitu ya. Masa Zaman Belanda Belanda, dulu kayak ya. gitu. Dan kebetulan mungkin beberapa inspirasinya dari situ kayak gitu. Terus juga teman-teman dari Pak Gun yang pemilik Lojilondo juga nyebutnya loji kayak gitu kesannya. Ya udah Lojilondo aja kayak gitu Pak Gun kayak gitu. Oh, berarti pemilik di sini namanya Pak Gun. Pak Gun. Nah, itu kebetulan dia yang bikin rumahnya juga kayak gitu. Bangun sendiri gitu Betul istilahnya. Mas. Oh. Gitu. Berarti beliau yang punya ide seperti ini juga ya? Bener. Oh, oke. Tapi kan awalnya rumah tinggal biasa, kebetulan emang halamannya luas dan di suatu saat ketemu saya dan saya ditawarin buat yuk bikin kopi ini kayak gitu Mas dulu awalnya. Oh, berarti sebelumnya memang cuma ingin membangun kastil biasa ya, belum rumah ada tinggal Mas, kayak gitu. belum ada kepikiran untuk dijadikan coffee shop seperti itu. Oh, oke. Tapi dulu emang ya rumah tinggal tapi ada minibarnya kayak gitu Oh, Mas. seperti Kayaknya itu. emang Eropa kayak gitu. Nah, Mas Majid di sini jadi diberi tanggung jawab sebagai apa ya di Lojilondo ini berarti? Jadi gini Mas, awal itu aku kan emang backgroundnya apa ya? Aku dulu senang foto, senang video kayak gitu Mas. Iya. Terus ada event apa gitu dulu aku bikin video di sini. Ketemulah sama Pak Gun. Oh, gitu. Baru sekali bertemu. Terus udah selesai nih bikin video ini. Kedua kalinya ke sini aku bikin kopi kayak presentasi gitu sih. Gitu. Sebenarnya secara tidak langsung presentasi kayak itu. Aku dulu seneng ngulik latte art kayak gitu Mas. Oke. Meskipun aku nggak doyan kopi dan aku belum pernah ke coffee shop sama sekali kayak itu. Ya emang lihat-lihat YouTube kayak itu Mas. Aku pakai French press kayak gitu. Pakai susu Bikin foam itu ya, mikrofon. creamer kental manis kayak itu. Terus Pak Gun tak bikin ini. Kok wes nggak kok ini kayak gitu kan. Buka kafe ini itu 2 kali ketemu sama Pak Gun Mas. Ditawarin kayak itu. Terus aku lulus SMA bener-bener ya belum lulus resmi tuh kayak gitu. Terus ya itu aku mikir aku rak iso apa iki rak dan kopi gak kopinan piye yo wis jajal iki kayane iki yo sebuah jalan ngono tadi. Tanpa pikiran oke kayak gitu Mas. langsung mengiyakan Iya. ajakan Pak Gun ya berarti ya. Itu berarti tahun berapa ya Mas Majid? Kalau Lojilondo tuh 2018 Mas, bulan Mei. Bulan Mei. Heeh. Itu dan coffee shopnya berarti? Iya. Oke. Kalau rumahnya sendiri dibangun mulai 2014. Wah, cukup lama ya, 4 tahun membangun ini.
dan sampai sekarang sebenarnya belum jadi sih Belum mas, jadi. masih banyak yang Ada yang ingin dibangun kayak ditambahi gitu. berarti selain 2 gedung utama ini ya? Ya mungkin kalau gedungnya enggak, tapi kan ini nanti ya ada sing belum full sepenuhnya kayak gitu mas. Oke. Berarti Mas Majid ya, memang nggak kenal kopi sebelumnya? Iya, Oh. nggak doyan kopi Nggak juga doyan kayak kopi gitu. juga. Otodidak dari YouTube. Bener mas kayak gitu. Terus ya makin kesini aku makin belajar, sering ikut-ikut kelas kalau gitu soal kopinya kayak itu. Soalnya aku ya menyadari wah kayak aku udah terjun di sini, udah aku sekalian aja tak tekuni kayak gitu. Nah tadi bilang ikut-ikut kelas, kelasnya di mana itu Mas kira-kira? Aku sering ikut-ikut workshop yang ada di Semarang itu. Terus kemarin aku juga ikut kelas sensori di Jogja mas, di Bon Cafe kayak gitu. Sekalian ya udah kayak gitu. istilahnya udah nyebur di industri ini, ya udah memperdalam sekalian sambil belajar. Seru loh Mas. Nah, Lodi Londo ini kan sekarang kan saya lihat sudah pakai mesin besar seperti itu ya Mas. Di awal apakah sudah seperti itu? Atau dari manual dulu pakai rock presso yang Mas Majid tadi pakai frame press seperti itu? Oke. Atau langsung mesin? Enggak sih mas, jadi emang dulu dari awal tuh kayak modal utama beli alat kopi itu mungkin sekitar, ini soal bisnis ya mas. Oh iya, boleh Mungkin sharing. 2 juta sampai 3 juta aja mas dulu. Awalnya pengennya grinder manual kayak itu mas. Terus pas di toko itu dibilangin, oh nek buka toko pakai grinder manual, nek orderan 5 kamu wis pegel Sudah kamu kayak capek itu. ya. Kebetulan itu terus oh ya udah beli grinder elektrik Iya, kayak gitu. Sama beli mungkin alat-alat ya flash V60 kayak gitu dulu mas. Oke, terus mungkin beli mesin tuh 2 tahun berjalan mas. 2020 ya berarti? Iya, 2020 baru beli mesin kecil dulu kayak itu. Terus lama-kelamaan mesinnya overheat dan kebetulan seiring berjalannya waktu alhamdulillah bisa tambah rame ya. kayak itu. Mesinnya nggak mampu, terus baru ganti mesin gede kayak itu. Nah, berarti di rentang 2018 dan 2020 itu sudah menyediakan espresso bis. Dulu mungkin setahun berjalan beli rock presso. Oh, rock presso ya. pakai Manual rock ya. presso, manual mas kayak itu. Seru ya Mas ya? Ya lumayan gitu mas perjalanannya, tapi ya alhamdulillah bisa sampai sekarang kayak gitu. Mas, nambah kopinya ya? Monggo mas. Enak ini. Siap. Nggak terasa loh tadi nuang-nuang habis sih. Kalau ini ngerosting sendiri Mas atau dari bin tamu istilahnya? Ini ngerosting sendiri mas kebetulan. Jadi kenal petani atau penyedia green bean ya? Mas, kalau yang gayo dari prosesor kayak gitu. Oh. Ini yang deket-deket sini ada beberapa yang dari petani kayak gitu mas. Istimewa berarti 4 tahun berarti juga punya roastery. Yeah. Nah Mas, kan saya juga udah jalan-jalan ke beberapa bangunan ini, 2 ini. Di kaca itu ada kayak mozaik gambar orang tua itu Pak Gun. Bener mas. Oh. Jadi yo dulu baru awal diskusi nih misal workshop namanya Lodi Londo, terus logonya apa nih kayak gitu. Gambar kasih loh gimana wes kayak Wajahku. wajah gua aja kayak gitu. Di seliwet gitu ya. Gitu. Kayak itu. Jadi awalnya foto selfie gitu mas. Terus emang di hitam putih dah gitu aja kayak gitu. Jadi gak mikir kalau bakal gede terus nanti bingung buat branding gimana kayak itu ya ala kadarnya, tapi ya udah ternyata malah sisi baiknya ternyata logo itu kuat kayak itu. Mengena ya Mas ya. Udah identik kayak gitu Identik. kan. Daripada mungkin kalau dulu logonya Kastil nggak tahu juga ya bakal gimana kayak itu kan, mungkin Kastil kan mungkin banyak, tapi kan kalau Pak Gun cuma ada di sini Ada di mungkin kan sini. kayak gitu. Bener juga sih ketika saya coba browsing gitu Lodi Londo yang terpampang malah fotonya Pak Gun kadang memang. Nah, oke, Mas Majid. Lodi Londo sendiri apakah cuma spesial di kopi atau ada beverage lain atau dan makanan lain? Kan ada sih mungkin kedai rumahan ya istilahnya, kan memang ini awalnya dulu rumahan kan. Nah
yang memang hanya menyediakan kopi dan cemilan kecil lah. Kalau Los Jilondo sendiri saat ini konsepnya seperti apa ya Mas ya? Kalau saat ini bisa dihitung berdasarkan hari Mas. Mungkin Senin sampai Jumat kayak itu specialty. Specialty coffee shop sih lebih tepatnya. Kalau Sabtu Minggu jadi bistro Mas, kayak restoran kayak gitu Mas. Tapi kopinya tetap specialty. Jadi kan kalau di sini mungkin customernya kebanyakan kalau weekend tuh orang-orang luar kota Mas, mungkin dari Semarang, Salatiga dan kebanyakan family. Jadi lebih mungkin mereka nganggapnya resto kayak itu, dan ya emang aku juga nyediain beberapa lumayan banyak makanan berat nih Mas. Jadi mereka milih di sini makan, carinya makan bukan buat ngopinya kayak itu. Ya, is okay, misal pesen kopi pun aku tetap sajiin yang specialty kayak gitu. Berarti punya house blend dong Mas ya, berarti ya? Ada Mas, tapi untuk sekarang tetap masih ngulik lagi Mas. Belum nemu yang tepat bener-bener ini Los Jilondo. Buat Los Jilondo kayak gitu belum ada. Jadi tetap aku masih mungkin tiap 2 minggu ganti, tapi nggak jauh beda sih rasanya kayak gitu. Itu juga hasil roastingan sendiri? Mas, kayak gitu. Sudah dipasarkan atau untuk konsumsi Los Jilondo sendiri Mas? Sementara untuk konsumsi sendiri Mas. Sementara. Belum pede kalau dipasarin kayak gitu. Kemungkinan ada ke sana tapi mungkin. Ya, mungkin. Seru-seru. Nah, menu andalan apa sih Mas di sini? Untuk kopi? Kalau kopi apa ya? Sebenarnya kita punya andalan banyak sih Mas, tapi customer sendiri yang mengandalkan masih gitu. Kopi susu kayak itu masih banyak. Terus ya kita mencoba mengikuti tren yang ada, kita bikin beberapa coffee mocktail kayak gitu. Terus aku mulai combine dengan mungkin yang biasa udah sirup-sirup jadi kayak itu. Terus aku mencoba, kayaknya aku pengen beda nih, aku bikin mungkin dari sirup dari rempah-rempah kayak gitu Mas. Nah itu ya mungkin biar yang ada di Los Jilondo aja kayak gitu. Tapi mungkin suatu saat tetap banyak juga ya kayak gitu. Tapi kan untuk sekarang bisa bikin signaturenya lewat kayak gitu. Oke. Kopi susu ya Mas ya berarti? Iya, masih kopi susu, tapi mungkin ya itu ada sentuhan herb, spice kayak gitu. Rempah-rempah ya? Ya, bener Mas. Ya 2021 sih ya mungkin ya. Mungkin eranya kayak gitu. Era kopi susu dimulai itu. Apalagi kemarin pandemi, mungkin Mas Majid, akhir 2020 ya, awal pandemi sampai mungkin full 2021. Ngefek nggak sih Mas di Los Jilondo ini? Pandemi kemarin itu? Jadi gini Mas, Los Jilondo tuh makin rame malah setelah pandemi Mas. Setelah pandemi malah rame? Tapi emang kayak awal-awal pandemi 2020 tuh sampai bulan April tuh kan ada pembatasan gitu ya? Pertama PPKM tuh emang nggak boleh buka itu, ya itu kerasa Mas. Tetap kerasa ya? Masa surutnya Los Jilondo di itu kayak itu. Terus setelah Lebaran 2020 tuh ya mungkin orang-orang udah mulai istilahnya di rumah dan boleh keluar kayak itu, dan itu malah mulai rame, malah justru itu Mas kayak mulai gitu. Ya Bener-bener dampaknya kelihatan, grafiknya naik kayak itu, customernya makin banyak, makin dikenal kayak itu setelah pandemi Mas malahan kayak gitu. Terus yang lumayan berdampak juga kemarin pas PPKM hanya boleh take away kayak gitu ya. Itu lumayan turunnya mungkin 100% Mas customernya kayak gitu. Soalnya kan ya emang kita tempatnya kayak gini, jadi orang kesini mungkin cari suasana, emang jadi pengen bisa nongkrongnya ya di sini kayak gitu. Karena PPKM. Ya bener sih Mas. Tuh lumayan. Nah saya lihat di menu kan masih ada itu yang take away-an, bahkan kemasan seliter ya. Kayak gitu. Sekarang pun masih bikin ya berarti? Masih ada. Kalau itu kan ada. by order kayak by gitu order, sih Mas. ya. Kayak gitu. Berarti itu salah satu solusi waktu kemarin pandemi ya Mas ya? Bener sih Mas. Tapi kan mungkin sini rata-rata setelah rame itu customernya mungkin kebanyakan orang kota Semarang kayak gitu ya. Kan kalau mau take away juga kejauhan gitu ya, itu yang bikin kerasa menurunnya customer kayak gitu Mas. Lumayan banget ya, 100% ya. Nah itu tadi kan efek pandemi Mas ya, semua sektor sih kalau itu. Mungkin bisa sharing juga Mas Majid, selain pandemi itu mungkin dari awal
sampai 2018 sampai sekarang ini suka dukanya lah, mungkin bisa berbagi sedikit. Kalau banyak juga boleh sih. Mungkin cerita dari awal lagi ya Mas ya. Nah, Itu emang suka duka dari awal itu emang nggak pakai konselan, emang berproses kayak itu ya Mas ya. iya. Dari sisi lain emang nggak modal banyak kayak Iya. itu, jadi ya mau nggak mau organik juga lah kayak itu, dari nol kayak Nol. gitu. Jadi dulu awal misal kayak riset menu ya cari sendiri, trial sendiri. Jadi ini ada cerita lucu Mas yang Apa Mas? mungkin sampai sekarang diinget. Jadi dulu emang trial menu, terus kebetulan ada teman-teman Pak Gun dan Ibu itu kesini, terus trial menu nih, dan bikin minuman lemon kayak itu. Ya. Dan aku salah ngasih pakai garam Mas. Ya itu sampai sekarang bisa jadi Wah Julondo yang sekarang kayak gini dulu bikin Lemon. minuman aja kasih Garam, ya? kayak gitu. Itu dulu ya itu cerita lucu. Terus untuk perjuangan sampai sekarang ini, jadi mungkin dulu aku dari 2018 sampai 2019 akhir tuh 2019 awal lah mungkin. Dan mungkin 1 tahun kurang tuh aku sendiri Mas. Oh, berarti di bar juga kasir. Iya. Oh, Ya, semuanya lah ya. Kayak gitu. Oke. Kadang sambil masak juga Mas. Tapi kan emang dulu menunya nggak banyak. Paling kayak cemilan, terus cemilan ya. Indomie kayak gitu Oke. Mas. Kayak itu. Itu emang gara-gara belum mampu bayar karyawan kayak itu. Tapi dulu kan customer-nya juga sedikit, jadi pikir mampu sendiri kayak gitu. Dan itu dulu sempat 3 bulan awal nih, kan emang kita tempatnya nggak di pinggir jalan, nggak banyak orang tahu kayak gitu. Jadi 3 bulan pertama sempat beberapa hari kayak itu ada yang suatu hari nggak ada customer sama sekali kayak gitu Mas. Bener-bener sepi kayak itu. Terus Pernah ya? Ada ya? pernah Mas, Nggak ada yang datang sama Iya. sekali satu hari. sama sekali. Jadi lu mikir kayak 3 bulan pertama, waduh, ini lanjut gak ya kayak itu. Soalnya aku juga emang mungkin dulu aku di sini ditawarin juga sama temen tuh, maksudnya, weh buka kopinan weh kayak gitu. Kan lulus SMA, jadi kan pilihannya mau Nerusin kuliah, apa kerja, nyobain, atau kayak wira gitu. swasta lah ya istilahnya. Gitu. Kayak aku mikir kuliah nanti dulu mau nyobain ini usaha kopi, kayaknya bisa ya untuk hidup lah kayak gitu. Nah itu jadi apa aku kuliah ya mungkin mikirnya kayak itu Mas. Sempat minder 3 bulan bener-bener sama sekali kayak itu. Terus mikir kira-kira bakal kayak gini nggak ya, bakal jalan nggak ya kayak gitu. Terus ya mungkin aku berani coba aja, masih tak tekuni Konsisten kayak gitu, lah ya. masih belajar apa sih yang kurang dari ini. Terus ya mungkin promosinya kurang apa gimana kayak gitu. Itu dijalanin. Terus ya perlahan mulai ada satu yang datang lagi, mulai Ngajak banyak temennya dikenal, kayak gitu. Dan ya kita tetap berusaha nyajiin tempat yang bagus, diimbangi dengan kualitas makanan yang bagus kayak gitu. Terus ya untuk dukanya dulu juga sempet Mas pakai alat manual, misal steamer pakai kompor kayak itu. Oh iya. Nah itu suatu saat juga pas malam minggu rame dan steamer itu meledak Mas. Kayak gitu juga pernah. Wah kayak gitu. Beli mesin yo kayak masih mesin mahal banget, mesin gede kayak itu. Dulu mikir kayak gitu, tapi steamer kayak gini itu ya lumayan buat jadi cerita masa sekarang ini Mas kayak gitu. Seru Mas ya. Itu steamer yang bisa buat berapa latte tuh segitu Mas untuk steam atau frotting itu? Berapa kali? Kapasitas 600 ml mungkin sampai 8-10 kali bisa Mas. 10 cup ya. Tapi harus panas terus itu ya Mas ya? Bener Mas. Dulu sebelum pakai Rockreso pernah Mas pakai Stareso namanya. Itu bener-bener Stareso, baru denger aku. ya alat espresso kecil banget Kak. Itu Oh yang manual pencet-pencet pakai ini, pompa pompa kayak itu gitu. ya, oke. Ingat saya. Jadi ya sempat ada 5 orang pesen cappuccino sekaligus kayak itu. Waduh, gimana ini kan bener-bener pompa 5 kali kayak itu. Ya itu. Padahal itu sekali buat satu porsi ya. Iya Mas.
kayak gitu. Alhamdulillah dari itu kita berubah pakai Rockpresso dan sekarang bisa punya mesin kayak gitu lah. Ya bisa jadi buat cerita sih mas itu. Oke, 2018, 2019 Mas masih sendiri ya. Nah, kalau sekarang kira-kira udah ada berapa teman Mas di sini Mas? Semua lah, dari kitchen, dari baristanya, total ada berapa yang menemani sekarang? Kalau dari 2020 dulu ya Mas ya. Kemarin terus mulai hire kitchen dulu 3 orang, barnya 4 orang. Jadi temennya 7 orang ya? kayak itu. Terus lambat tahun kayaknya udah mulai flow-nya udah mulai tertata. Oh, customer-nya rata-rata segini. Jadi untuk sekarang alhamdulillah yang bantuin di Loji Londo kitchen-nya ada 7 dan barnya ada 6 orang kayak itu, 13 orang. Lumayan ya. Ya itu di shift Mas? Di shift, 2 shift aja kayak itu. Kan emang operasionalnya kita dari jam 11 sampai jam 10 malam. 10. Jadi yang shift pagi jam 11, yang shift siang jam 2 kayak gitu. Wah, itu ketemu di sore lah ya? Iya. Karena jam paling rame mungkin Mas ya? Iya. Nah, di sini kan emang banyak suka sore kayak gitu. Bener sih, kebetulan di sebelah barat nih sepertinya kalau sore bisa melihat sunset Mas ya? Bener Mas. Kalau pas cerah. Cerah. Tambah lagi Mas. Boleh? Ya, aku masih Mas. Oh masih. Oke. Ini kan semakin kesini industri kopi itu menjamur, istilahnya benar-benar meledak di Indonesia Mas. Entah itu kopi take away, ada banyak lah brand-brand. Coffee shop pun ada banyak. Tinggal milih mau yang konsep rumahan, mau yang konsep coffee shop gede. Nah, Loji Londo ini istilahnya gimana sih Mas menghadapi industri yang seperti itu? Oke, kalau Loji Londo ya pengenku aku konsisten di specialty coffee sih Mas. Maksudnya ya emang kalau kamu kesini ya aku sajiin kopi yang semaksimal mungkin aku perhatiin kayak gitu. Jadi aku tahu seluk-beluk kopinya gimana. Terus sekarang kan aku emang roasting sendiri, jadi emang tahu wah aku biar bisa bikin kopi yang enak mungkin dengan harga terjangkau juga. Solusinya aku mulai ngerosting sendiri kayak gitu. Ya sekarang nek menghadapi menjamurnya coffee shop ya itu juga seneng juga sih Mas. Nanti ada banyak nih. Ada banyak ya. Mungkin di dekat sini aja udah lumayan ya. Tambah banyak juga Mas kayak itu. Jadi ya seneng aja mungkin bisa nyiptain budaya ngopi juga, makin banyak customernya juga kayak gitu kan. Secara tidak langsung mengedukasi banyak orang lah kopi yang bener, istilahnya bukan bener antara kopi saset dan kopi asli ya, karena semua akan menemui penikmatnya tersendiri lah. Dan ini juga kayak masih banyak customer misal minta kopi yang pakai gula kayak itu, ya itu kalau aku oke, nggak masalah kayak gitu kan, nggak terus kopi jangan pakai gula kan kayak gitu. Nggak mungkin ya oke kayak gitu, tapi kadang kita juga mengedukasi juga misal coba ini kopinya enak loh kalau nggak pakai gula kayak gitu. Tapi kan kita melalui pendekatan personal kayak gitu kan. Ya senang sih Mas, sekarang udah banyak teman-teman yang usaha kopi, jadi makin banyak juga marketnya kan kayak gitu. Kalau ngerosting sendiri berarti mulai dari tahun berapa ya Mas? Baru Mas sebenarnya ngerosting sendiri kayak itu mulai ya tahun 2021 tengahan lah kayak itu mulai belajar roasting kayak gitu. Dulu sempat beli green bean sendiri tapi masih di roastingin sama ada teman gitu. Ya. Mas ini request kayak gini kayak gitu. Terus sekarang mulai beraniin udah roasting sendiri sendiri. Gitu. Berarti roasting sendiri juga? Iya Mas, kebetulan. Mas Majid juga? Iya. Wow, istimewa lo ini. Oh iya, masih tahap belajar sih Mas kayak itu. Dari membuka awal, jadi barista, jadi pengelola, sekarang belajar roasting. 4 tahun istimewa Mas. Di industri kopi yang sudah menjamur ini, tidak dipungkiri kan, jadi banyak orang juga ingin terjun di dalamnya kan. Nah, istilahnya bikin coffee shop lah,
atau bikin gede-gede kecil lah. Nah, mungkin ada nggak sih istilahnya apa ya? Kiat-kiat. Ya, kiat-kiat seperti itu. Mas Majid sendiri banyak waktu ya istilahnya sampai jadi seperti sekarang Lodi Londo dari awal itu. Mungkin kiat-kiat atau apalah. Mungkin dari teman-teman, buat teman-teman. Mungkin kalau ada yang ingin membuka usaha di bidang industri kopi, mungkin yang utama konsep sih Mas kayak itu. Konsep ya, utama ya. Kata siapa ya? Jadi kalau kamu nggak bisa jadi yang pertama, jadilah yang berbeda kayak gitu Mas. Oke, bagus ini. Nah, kalau kamu tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang berbeda. Beda. Nah, tadi kan kita punya daya tarik sendiri di ya. tempat kita kayak itu. Jadi kalau kita bikin yang sama-sama lainnya ya sama aja sih Mas ya istilahnya. Makanya kan kalau kita ya kalau bisa konsepnya kita perhatikan yang pertama, terus mungkin produk kita dari kalau misal kopi ya kita perhatiin juga kopinya kayak gitu. Mungkin itu bisa jadi ya orang mau datang ke situ selain kamu punya tempat yang enak, punya produk yang enak juga kayak gitu. Dan selanjutnya mungkin konsisten itu sih Mas kayak gitu kan. Mungkin semua usaha kuncinya itu harus. sih. Kadang kan mungkin kalau ya mungkin aku dulu misal aku 3 bulan aku mundur mungkin nggak jadi seperti ini Mas ya. Gitu kan. Terus juga nggak nyangka bisa jadi kayak gini kan. Tapi ya itu mungkin ya kerja keras kayak itu harus. Tapi mungkin itu sih Mas. Tapi banyak. Masih prospek lah ya untuk industri kopi. Bagi teman-teman yang ingin terjun. Bener sih. Masih lah ya. Masih. Soalnya kan emang ya sekarang menjadi culture ya. Budaya. Jadi orang ya kopi ya itu. Mas Majid, terima kasih untuk waktunya dan juga kopi yang luar biasa ini. Sukses selalu buat Lodi Londo. Amin. Salam juga buat teman-teman. Juga terima kasih buat Pak Gun. Disampaikan konsep yang luar biasa. Semoga juga sehat-sehat semuanya, apalagi di masa pandemi ini. Kami tim Luden mohon pamit. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi. Saya bakal sering main ke sini mungkin. Sukses juga buat tim Luden kayak gitu Mas. Masih Mas ya? Ya, terima kasih kembali Mas. Ya kali nggak kuy. Masih di kulineri kuy. Ya XG kuy. Kita cakep. Mas. Kata ini Mas. Aduh. Gali. Kopi. Kopi. Bareng ngomong bareng. Lodi Londo. Oh, 1 2 3. Bubur ayam. Ketupat sayur. Aduh, gas. Jadi gas. Oh, ini Mas. Cek gas. Dan disupport sama masih ada loh istilahnya. Si gas, gas. Si, dulu. Tetap tenang Pak. Kulineran kuy. Kulineri kuy. Ya XG kuy. pengalaman Masih. Gas. Sudah. Fotonya ha? Putusin ya. Dulu. ini mbah-mbah sing struggle jadi saya Iya. XG kuy.